Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan, di mana kita akan membahas seputar tips-tips kesehatan, penyakit, dan tata cara penanganannya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar bayi prematur, yaitu dengan tema A to Z Premature Baby. Telah hadir bersama kita yaitu Dr. Darni Fayanti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Baik, kita sapa terlebih dahulu dokter cantik kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik dokter, pembahasan kita hari ini seputar bayi prematur ya dok. Sejauh ini mungkin masyarakat kita sudah sering mendengar bayi prematur, tapi pengertian sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail dari dokter. Silakan dok. Baik, bismillah. Ya, sebelum kita membahas tentang bayi prematur, saya bahas dulu kenapa sih latar belakang hari ini kita angkat tentang bayi prematur. Jadi kebetulan kita ini bulan bayi prematur, tanggal 17 November itu adalah Hari Prematur Sedunia yang sudah diperingati setiap tahunnya, yang kita mulai pada tahun 2008. Nah, adapun tujuan untuk memperingati Hari Prematur Sedunia itu agar semua masyarakat bisa aware tentang bagaimana sih prematur ini. Jadi lebih waspada akan kelahiran prematur, lebih care tentang bayi prematur. Sehingga apa? Kita akan mengharapkan outcome tentang bayi prematur ini yang baik. Jadi nantinya bayi prematur akan hidup sama seperti anak-anak lahir normal biasanya. Dan tentu yang kita harapkan yaitu kualitasnya bayi prematur ini kualitas yang terbaik. Jadi tidak hanya dia selamat dari prematuritasnya, tapi juga dia menjadi manusia masa depan yang berkualitas, yang tentunya sangat mendukung tentang kemajuan bangsa kita. Bagaimana? Nah, jadi seperti pertanyaan tadi, diulas pertanyaan tadi, itu apa sih bayi prematur? Nah, kalau orang-orang awam taunya bayi prematur itu bayi kecil, ya kan, berat badan lahirnya kecil. Nah, sebenarnya bayi prematur itu ya mungkin memang selalu berkaitan dengan berat badan yang kecil. Dan yang paling utama dikatakan prematur itu bila dia lahir dengan usia gestasi itu kurang daripada 37 minggu. Nah, kurang dari 37 minggu itu 9 bulan lebih ya. 9 bulan itu 36 minggu, jadi masih lebih. Nah, kalau bayi normal itu kan lahirnya di atas 37 minggu. Nah, setiap kelahiran kurang daripada 37 minggu, itu kita sebut dengan bayi prematur. Nah, biasanya identik dengan berat lahir yang rendah. Sehingga kita punya wawasan bahwa asal bayi rendah itu tuh bayi prematur. Belum tentu. Yang didefinisikan bayi prematur itu selalu berdasarkan usia gestasinya, usia kehamilannya. Nah, bayi prematur ini itu dia diklasifikasikan lagi. Nah, ada yang late preterm. Late preterm itu artinya hampir matur dia. Itu bisa kelahirannya di 36 minggu, 34 sampai 36 minggu. Ada yang extremely preterm, itu kurang dari 28 minggu. Dan moderate preterm. Jadi itu kelahirannya 28 sampai dengan 34 minggu. Jadi ada extremely, moderate, sama late preterm. Tentu yang mana sih dok yang bagus? Tentu semakin bagus, semakin tua usia kehamilan, tentu organ-organnya itu semakin matang dan semakin bagus bayinya. Begitu. Demikian juga dengan berat badan. Kita berat badan tidak terlalu fokus bagus tidaknya, karena berat badan itu juga sangat tergantung dari usia gestasi. Oh, berat badannya cuma 2000 tapi dia cukup bulan, itu mungkin lebih menenangkan hati kita daripada berat badannya 2300 tapi dia cuma 32 minggu misalnya pada ibu DM. Nah, itu lebih deg-degan. Jadi yang paling kita utamakan sebenarnya adalah berapa usia gestasinya. Itu karena berkaitan dengan kematangan daripada organ-organ vital si bayi itu sendiri. Begitu. Jadi definisi prematur itu adalah bila kelahirannya kurang dari 37 minggu, seperti itu. Baik dokter. Jadi penyebab
penyebab dari kelahiran bayi prematur itu sendiri? Kenapa tuh, Dok? Nah, iya. Sebenarnya penyebab pasti itu kita belum ketahui, cuman ada beberapa faktor resiko itu yang mempengaruhi kelahiran prematur. Misalnya kehamilan ganda ya, ibu hamilnya kembar 2, kembar 3, itu kan tekanan intrarahimnya itu, intrauterusnya itu kan besar, meningkat sehingga mempercepat proses kelahiran gitu. Terus ada juga kelainan daripada bentuk rahim, misalnya bentuk rahimnya tidak normal gitu. Jadi sehingga pada saat diisi oleh bayi gampang kontraksi sehingga bayi juga mempercepat proses kelahiran. Ada lagi tentang pola hidup ibu hamil, sosioekonomi, gizi si ibu hamil, misalnya, atau ibu hamil yang sering merokok, ibu hamil yang suka alkohol, misalnya, itu pola hidup itu juga mempengaruhi kelahiran prematur itu sendiri, seperti itu. Atau gizi, kalau ibu hamilnya kurang gizi, asupan ke bayinya juga kurang, sehingga mempercepat proses kelahiran si bayi. Juga ada kelainan plasenta. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kelahiran prematur ini. Cuman secara pasti hampir 50% kita nggak tahu, unknown. Kenapa sih penyebab kelahiran prematur? Jadi kalau kita mau menghindari kelahiran prematur, coba pola hidup sehat. Sedari sebelum kita hamil. Ya, satu lagi, hati-hati riwayat kelahiran sebelumnya. Misalnya sebelumnya memang ada riwayat kelahiran prematur. Nah, itu ceritakan pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan, ceritakan saya anak pertama lahir prematur, sehingga baik dokter kebidanan maupun kita lebih aware terhadap ibu ini. Selalu kontrol. Jadi selalu kita supply gizi, obat-obatan untuk mempertahankan supaya tidak lahir prematur. Nah, atau si dokter kandungan juga jadi siap. Oh, ini mungkin nih lahir prematur. Jadi akan jaga-jaga kalau ada sesuatu dengan ibu ini, si dokternya cepat memberikan pematangan paru. Tentu hasilnya lebih bagus pada bayi yang diberi pematangan paru daripada yang tiba-tiba lahir prematur, brojol langsung. Nah, itu kan outcome-nya kurang baik, seperti itu. Itu sih. Oke, Dok. Baik, kita sering melihat bayi prematur itu kecil ya, Dok? Iya, benar. Jadi bayi prematur itu apakah selanjutnya dia bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya, Dok? Baik, itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada kita, terutama ibu-ibu yang mempunyai bayi prematur, karena kekhawatiran ya. Sebenarnya banyak bayi-bayi prematur kita yang menjadi orang-orang pemimpin itu banyak bayi prematur. Nah, bagaimana caranya supaya bayi prematur itu bisa normal? Sedini mungkin, sejak dia dari dalam kandungan mungkin kita udah mulai care sama dia, asupan gizi si ibu langsung kita protect banget lah supaya dia asupan gizinya cukup, berat badan di dalam kandungan itu sesuai dengan masa kehamilan dia itu di dalam kandungan. Kita ajarin ibunya bagaimana pola hidup sehat di dalam kandungan, itu dalam kandungan. Nah, ketika bayi lahirlah, lihat lagi usia gestasinya kira-kira nih lahir berapa. Kalau usia gestasi lahirnya mungkin di bawah 32 minggu, itu di bawah 8 bulan ya. Kalau kelahiran segitu, itu tuh kita usahakan lahirnya di rumah sakit yang ada fasilitas NICU-nya, sehingga tata laksana pada bayi ini cepat. Nah, bayi itu di menit pertama pada saat lahir itu tuh harus mendapat suplai oksigen yang cukup. Disitulah asal mula bayinya bagus atau enggak. Karena kan banyak itu bayi lahir prematur, berat badannya tidak besar, kecil, terus paru-parunya tentu belum matang dan lahir tidak menangis. Nah, kalau kita tidak ngerti manajemen bagaimana kita tata laksana, bagaimana kita resusitasi bayi ini, tentu bayi ini mengalami hipoksia pada saat lahir, kurang oksigennya. Nah, kalau di awal-awal dia sudah kurang oksigen, nah bagaimana ke depannya? Tentu kita bisa jawab sendiri. Nah, ini kita minimalkan, upayakan supaya bayi lahir tidak menangis dengan resusitasi kita yang baik dan benar oleh tim-tim terlatih dengan peralatan kita yang cukup, itu teratasi hipoksia itu sehingga bayi nangis bagus. Udah bagus nih oksigenasi otaknya. Sekarang pertumbuhan dia dipacu, dipantau terus dari minggu ke minggu, dari pertumbuhan dipantau dari minggu ke minggu, kemudian
dilihat juga perkembangannya, sehingga kita bayi prematur ini tidak kita lepas hanya setelah rawatan di NICU pulang, oh sudah pulang beres, enggak. Itu tetap kita evaluasi, tetap kita edukasi pada pasiennya. Kita lihat nih berat badannya nambah enggak, kita lihat di kurvanya. Jadi setiap minggu kita lihat penambahan berat badan. Tetap dia mengalami stagnan, kita cari nih penyebabnya. Apakah kalorinya yang kurang, atau ASI-nya yang kurang, atau memang harus kita bantu susu formula untuk menaikkan kalori. Prinsipnya kita harus selalu memantau tumbuh kembang ini bayi, kalau memang kita pingin bayinya ke depan, bayi prematur ini bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lainnya. Dan itu bisa banget ketika karena kalau kita dari awal sudah care, sudah prepare tentang bayi ini. Jadi ya harus ketat monitor, pantau, ya kan, setiap bulan berat badan, perkembangan dilihat terus. Di mana ada stagnan langsung konsul ke dokternya, seperti itu. Jadi kira-kira berapa lama dok nih proses perawatan bayi di rumah sakit sebelum dibawa pulang itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu biasanya dok? Nah, tadi di pembukaan kita sudah buka bahwa bayi prematur itu sangat tergantung, survivalnya itu sangat tergantung dari usia gestasinya, berapa bulan dia lahir gitu. Kemudian apakah sebelum lahir kita sudah mendapatkan pematangan paru, berapa berat badannya, itu juga mempengaruhi. Nah, jadi berapa lama di NICU-nya kita belum bisa pastikan berapa lama, tergantung kondisi bayi yang lahir saat itu. Apakah dia kecil, apakah dia ada respiratory distress. Nah, kita juga pernah merawat bayi yang lahirnya 28 minggu dengan berat 1 kilo, itu kita rawat sampai 3-4 minggu, itu kita pernah. Sambil kita pantau terus tumbuh kembangnya. Jadi, dan kita juga pernah merawat bayi prematur itu sekitar 1 minggu, bahkan 3 hari juga kita pernah. Itu yang late preterm tadi, yang usia gestasinya sudah hampir 36 minggu. Dia tidak ada gangguan hemodinamik, stabil, menghisapnya bagus, itu kita cepat rawatnya. Jadi kalau ditanya berapa lama, tergantung lagi ke klinis bayinya, kembali lagi ke berapa usianya pada saat dia lahir, seperti itu. Baik dokter, kalau misalnya bayi lahir di saat umur 8 bulan, apa itu masuk dalam kategori bayi prematur itu dok? Nah, ya benar, karena kadang-kadang kan orang awam ini menganggap udah 8 bulan ya, karaya, berat badannya besar gitu ya kan. Tadi kita buat definisi dari WHO juga, itu definisinya dari WHO bahwa prematur itu bila usia gestasinya itu kurang dari 37 minggu. Nah, kalau 8 bulan itu kita kali 4 minggu ya, 1 bulannya 4 minggu itu sekitar 32 minggu. Nah, jadi masih tergolong ke dalam bayi prematur. Walau dok, anak saya lahir 2,8, apa prematur juga? Tetap prematur. Karena bulannya belum cukup ya, karena belum cukup bulannya. Karena definisi prematur itu adalah bulannya kurang dari 37 minggu. Jadi tetap gitu. Oh dok, anak saya 1,5 lahirnya 9 bulan dok. Apa prematur? Nah, itu tidak prematur lagi karena dia udah lebih dari 37 minggu misalnya, seperti itu. Jadi jangan pantau dari berat badan, lihat selalu usia kehamilan. Berarti kalaupun dia sudah 9 minggu, berarti organ-organnya sudah matang semua ya dok, karena udah 9 bulan gitu? Oh iya, kalau sudah 9 bulan, organogenesis kita udah selesai kan, di 34 minggu tuh yang paling penting tuh, lewat aja 34 minggu. Karena kenapa? Organ vital kita itu paru-paru, itu mulai terbentuk di usia 20 minggu, dan selesainya itu di 34 minggu. Jadi kalau udah 34 minggu, udah sedikit aman. Nah, apalagi kalau udah 9 bulan ya kan, udah 37 lebih itu organnya sudah sempurna, tinggal pematangan aja lagi gitu. Jadi kalau lahir di 9 bulan, walau beratnya sedikit kecil, mungkin itu tidak terlalu buat kita deg-degan. Dibandingkan lahir 8 bulan, beratnya yang besar, itu lebih deg-degan sama kita, seperti itu. Gitu. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Perawatan khusus di rumah nih, khusus untuk bayi prematur itu gimana nih dok? Jangan sampai di rumah nanti nggak ada dia papain kan anaknya, sementara dia harus ada perawatan khusus
lebih istimewa lah dari bayi-bayi biasa gitu, Dok. Ya, betul. Jangan udah kita pulangin, lelah kita rawat sini 1 bulan ya kan, sampai rumah 2 hari balik lagi sama kita. Nah, kita edukasi memang kesiapan orang tua tadi yang harus paling penting dalam merawatan bayi prematur. Nah, kita ketahui bahwa bayi prematur ini tuh sangat rentan terhadap dingin, hipotermi. Mereka itu tidak mampu menghasilkan panas. Kenapa? Karena lemak coklat tubuhnya itu tuh sedikit. Nah, itu yang rentan terjadi pada bayi prematur, dan itu yang harus kita aware banget sama ibu-ibunya. Itu yang harus kita wanti-wanti, Bu, tolong bayinya jangan dingin. Bagaimana? Kasih penghangat, pakai topi, pakai bedung. Nah, pakai lampu pijar kalau bayinya terlalu kecil. Yang penting prinsipnya itu ada kehangatan pada bayi ini. Oh, Dok, itu semua enggak ada. Kita dikasih yang alami sama Allah. Peluk metode kangguru, tempel ke badan kita si bayi, kontak skin to skin, kulit bayi kontak dengan kulit kita. Itu juga inkubator alami yang sangat bagus untuk bayi prematur. Nah, itu yang kita ajarin. Yang penting si bayi ini tuh tidak boleh dingin. Karena ketika dia dingin, tentu dia tidak mau menghisap lagi. Dia sudah bergerak tidak aktif, dan kok stres itu, dingin itu tuh kok stres ya. Kok stres itu hal yang berbahaya pada bayi. Bisa menyebabkan henti napas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Iya, jadi jangan sampai dingin. Itu satu, kita ajarin ke ibunya. Bahkan sebelum pulang kita ajarin bagaimana metode kangguru tadi sama ibunya. Ibunya sudah oke, sudah telaten, lalu kita ajarin bagaimana dia memberi ASI. Bagaimana cara dia memberi ASI, apa indikasi ASI itu cukup, apa indikasi bayi tidak cukup. Tentu kita lihat dari berat badan misalnya. Atau kalau nggak bisa berat badan, lihat urinnya. Ketika anak minum ASI-nya cukup, tentu urinnya 3 jam sekali dia pipis. Atau lihat anaknya rewel enggak. Nah, kalau anaknya udah nggak rewel, begitu kita susuin, bagus, tidur, nyenyak, berarti dia cukup ASI-nya. Sambil kita mantau berat badan. Setiap minggu, di awal-awal pulang, kontrol ke poli, kita lihat bagaimana perawatan ibu di rumah, bagaimana berat badan. Nah, lalu kapan sih berat badannya dikatakan bagus? Kapan? Kalau terjadi penambahan berat, 15 gram per kilogram berat badan per hari, itu setiap hari naik, berarti itu cukup bayinya. Misalnya saya pulangin bayi 1.800 ya, karena syarat kita pulangin itu salah satunya berat badannya 1.800. Saya suruh ibunya kontrol 1 minggu kemudian, berat badan enggak nambah. Tetap 1.800, atau bahkan datang dengan berat badan 1.700 misalnya. Malah berkurang ya? Wah, ini ada sesuatu nih dengan ibu. Berarti walaupun kita sudah edukasi, sudah ngajarin, berarti ada sesuatu dengan ibu. Coba kita lihat, Kak, lihat apa masalahnya, di mana nih kesulitannya. Karena di tempat kita, di perawatan kita tuh dia nambah berat badan, berarti kan hemodinamik dia udah stabil, underlying disease-nya, penyakit dia tuh udah teratasi sama kita. Nah, ketika di rumah nggak nambah, kita lihat lagi penyebabnya. Kalau memang masih memungkinkan ibu melanjutkan perawatan di rumah, lanjutkan. Kalau enggak, kita ambil alih kembali gitu. Sambil rawat kembali sambil kita ajarin lagi ibunya, edukasi lagi. Tapi bagi ibu-ibu yang lahir prematur, jangan stres banget. Wah, anak saya prematur, nanti ke depannya mikir gitu ya. Jadi underestimate sama anak ini, mikir, nih ke depan anak aku nih kalau kena prematur mungkin nanti nggak kayak anak orang pinter-pinter, tinggal kelas lah, badannya kecil lah, nggak kayak badan anak orang gede-gede gitu. Jadi udah underestimate duluan, udah stres duluan ibu-ibu. Jadi tentu gelisah ya, tahulah kalau kita udah gelisah kayak mana kita rawat psikologis gitu kan. Udah stres sendiri kan. Jangan ada paham seperti itu. Ubah mindset. Bayi prematur bisa hidup sehat seperti bayi normal. Bayi prematur bisa pinter seperti anak normal. Tergantung kita bagaimana mensupport dia dan menstimulasi dia setiap bulannya, seperti itu. Baik, dokter, bagus sekali penjelasannya. Ini yang terakhir nih, Dok. Berapa besar nih kemungkinan bayi prematur bertahan hidup? Nah, pertanyaannya agak ngeri ya. Ngeri. Nah, ini kita kasih tahu dulu bahwa kita ini, Indonesia ini, penyumbang bayi prematur yang besar loh. 5 negara terbesar penyumbang bayi prematur di dunia. Di Indonesia ini. Nah, kita menduduki peringkat ke-5 ya.
Itu data dari WHO. Kalau dulu kita masih peringkat 9, sekarang peringkat ke-5. Aduh. Setiap tahun di dunia ini 15 juta bayi lahir prematur. Dan 1 juta mengalami kematian akibat komplikasi dari prematur itu. Besar banget. Nah, lalu kalau ditanya berapa lama bertahan, seberapa mampu dia bertahan, itu kembali ke tadi, lagi-lagi usia gestasi, bagaimana perawatan kita, ya kan? Nah, kalau misalnya usia gestasi tentu makin rendah, makin sulit kita, makin berat. Sehingga ada stigma bahwa kalau 34 minggu itu, di bawah 34 minggu, sebagian besar bayi kita rawat. Nah, kalau dari awal kita dari dalam kandungan udah tahu bayinya prematur, kecil, mungkin kita prepare-nya sedini mungkin, nah itu kemungkinan hidup tentu jauh lebih besar. Nah, kalau ditanya angka-angka pastinya, kita tidak bisa menjelaskan berapa pastinya, persennya, tapi peluang untuk hidup itu besar. Bahkan di NICU kita sendiri itu banyak yang selamat. Kita pernah bayi 500, alhamdulillah kita pernah hidup. Bayi 900 ada hidup. Jadi Nggak sampai sekilo ya, Dok? nggak sampai sekilo, namun perawatannya bisa 2 bulan kalau yang 500. Tapi alhamdulillah bertahan. Nah, itu prestasi buat kita. Nah, segitunya kalau kita misalnya sedari dini udah care, udah tahu dia langsung di rumah sakit. Bukan artinya di luar nggak bagus, tapi begini, kalau di luar kan kemungkinan hipotermi dengan alat yang tidak memadai gitu. Sepsisnya yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, kalau kita udah prepare dari sekarang, bagus nih, kita sepsisnya kita jaga, hipoterminya kita atasi, hipoksianya kita atasi, peluang-peluang untuk selamat itu besar gitu. Bahkan untuk bayi sangat kecil seperti tadi, mudah-mudahan yang penting optimis, semangat, dan fasilitas kita juga mendukung ya, seperti itu. Baik, dokter. Mungkin ini ada tips dari dokter agar bayi-bayi prematur itu bisa tumbuh normal dan dia bisa pinter juga sebagai anak-anak lainnya. Mungkin ada tips khusus dari dokter, silakan, Dok. Baik, jadi pada ayah bunda yang penting bagaimana kalau mau bayinya bagus, bayi prematur ini sehat, kualitas yang bagus, persiapkan sedini mungkin. Mungkin kalau kita mempunyai faktor resiko kehamilan dengan prematur, sedini mungkin kita persiapkan bayi ini dari dalam kandungan sudah bagus, yaitu asupan gizinya, pola makan ibunya, pola hidup ibunya yang harus sehat, termasuk stresor ibunya yang nggak boleh stres pada saat hamil, sehingga pada saat lahir bayi bagus, menangis kuat. Jadi tidak ada kekurangan oksigen bayi di dalam kandungan. Nah, ketika di luar kandungan bayinya dalam perawatan, tentu kalau bisa kita secepat mungkin memberikan ASI, karena ASI itu adalah antibodi alami yang paling baik untuk bayi prematur ini. Jadi ibunya, kalau ibunya udah dari awal udah prepare, udah sehat, ASI-nya tentu banyak, bisa menyebabkan bayi ini nggak lama-lama di rumah sakit, cepat kita pulangkan. Nah, ketika di rumah juga ibu selalu kontrol tumbuh kembang bayinya, lihat berat badan bayinya, pantau setiap bulan berat badan bayinya dan perkembangan bayinya. Nah, dengan top up gizi, berat badan yang baik dan stimulasi yang cukup untuk bayi, insya Allah bayi bisa hidup normal seperti bayi lahir normal lainnya, dan dengan IQ yang kita harapkan juga IQ tinggi seperti bayi yang normal lainnya. Demikian. Baik, dokter. Ini mantap sekali nih penjelasannya, pemirsa. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang bayi prematur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa merawat atau optimis dalam merawat bayi-bayi prematur. Jadi tidak perlu khawatir, karena dari penjelasan dokter tadi bahwa semua bayi prematur itu bisa hidup normal dan dengan IQ yang tinggi, dan akan tidak menutup kemungkinan bayi prematur itu akan menjadi salah satu pemimpin di negara kita. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya, sudah memenuhi undangan kami pada hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa sahabat edukasi dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program Tanya Kesehatan pada hari ini. Akhir kata, kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dan Dr. Darni pamit undur. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.